semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, DevPath by Syarif. Sebelumnya saya pengen ucapin terima kasih sebelumnya sudah menonton video-video saya. Jangan lupa support juga untuk like, subscribe, komen, dan share ya ke teman-teman kalian yang pengen belajar tentang desain, product management, dan front end development ya, seperti itu. Jadi di video sebelumnya ada yang request ya, pengen belajar tentang pen tool di Figma ya, seperti itu. Terima kasih komentarnya. Dan di video ini kita akan coba ya buat tentang pen tool seperti itu, gimana cara edit-editnya, kemudian cara bikinnya ya, cara buatnya ya, seperti itu. Oke. Nah, di awal ini kita bisa buat ini ya, buat file baru atau project baru, lalu kita pencet F ya, frame. Untuk frame kita pilih desktop atau ukuran lain, nggak apa-apa. Saya pilih desktop di sini untuk belajar pen tool-nya ya, seperti itu. Oke. Nah, nanti di video ini kalau nggak terlalu panjang bisa saya buat apa? Kita contohkan ya, kita buat satu vektor seperti itu dari file dari luar ya. Kita jadi ngetrace istilahnya seperti itu. Ngetrace gambar dari pen tool ya. Dan saya akan coba semaksimal mungkin untuk buat semirip mungkin ya, supaya sama-sama bisa belajar kita seperti itu. Jadi di awal ini kita bisa langsung aja ketik P ya, P atau pen tool di sini ya, P seperti ini, oke. Nah, jadi ada beberapa cara untuk pakai pen tool ini ya. Jadi kita bisa langsung aja klik di bagian frame ya, klik satu. Nah, ketika sudah muncul tanda bulat seperti itu berarti sudah kita buat ya satu titik ya, seperti itu. Nah, di pertama ini saya akan buat basic shape dulu ya, seperti kotak misalkan. Jadi kita bisa klik lalu dilepas ya, ini seperti ini tampilannya. Oke, kalau kita buat shift sambil diketik shift ya, terus diarahkan. Nah, ini akan ini ya, lebih presisi ya belokannya seperti ini. Ini saya pencet shift sambil saya arahkan ya, kayak gini. Oke. Kalau kita nggak pakai shift, kita bisa lebih fleksibel ya, seperti itu. Oke. Nah, ini karena kita mau buat bentuk persegi ya, misalkan atau kotak, kita pakai shift aja supaya rapi. Jadi kita bisa klik lagi, oke. Setelah kita klik, kita bisa pencet shift lagi supaya lurus, misalkan ya. Seperti ini, saya klik lagi, kemudian saya klik sampai ada tulis warna ini ya, garis merah itu tandanya kita sudah lurus sama titik yang pertama kita buat ya, kayak gitu, atau titik-titik lainnya seperti itu. Oke, jadi ini saya klik, kalau ada tanda bulat lagi ya seperti ini, ada titik hitam itu berarti menandakan kalau titik itu sudah ketemu ya, dari yang awal sampai yang akhir, atau bisa menutup seperti ini. Jadi kalau sudah kita buat seperti itu nanti kita bisa tambahkan ya, pakai fill atau stroke-nya kita atur ya. Misalkan ini saya buat 2 supaya nggak terlalu tebal, terus kita juga bisa ngatur warnanya ya, warna strokes-nya seperti apa, warna fill-nya seperti apa ya. Jadi fill misalkan saya buat merah aja ya, contoh. Oke. Ya, seperti ini. Oke, kita untuk di awal kita pakai yang basic dulu ya, seperti itu. Nanti setelahnya kita akan coba buat lagi. Untuk edit ya.
Nah, di pen tool ini kita kalau sudah buat seperti ini, kita bisa edit juga ya titik-titiknya ini, nanti mau ditambah atau dikurangi seperti itu ya. Jadi kalau di sini misalkan ini masih pen ya, masih yang aktif pen toolnya, jadi kita bisa ini ya. Kalau kita hover di salah satu garis ada tanda plus itu ya, itu kita bisa menambahkan ya titik. Nah, dari Figma dikasih suggestion juga ya, ada titik warna putih ini. Nah, itu menandakan tengahnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini saya tambah ya, saya klik, oke. Nah, ini sudah tambah satu, lalu kita bisa pencet V ya, V untuk move ya, seperti itu. Jadi kita bisa pilih titik-titiknya ini, misalkan yang di tengah ya, saya pilih, terus saya geser, kayak gini, pakai shift juga bisa ya, supaya lebih presisi misalkan. Oke, kayak gini, contoh. Oke, terus kita bisa klik P lagi ya, pencet P misalkan. Ini kita bisa escape tadi ya, kalau masih ada garisnya gitu. Kita pencet ESC ya, escape itu. Nah, itu bisa kita edit lagi kalau nggak mau tersambung ya garis-garisnya atau titik-titiknya seperti itu. Nah, ini juga sama ya, misalkan saya buat di sini saya tambahkan satu titik seperti ini, oke. Nah, ini ya, saya pencet escape misalkan, oke. Nah, sudah hilang ya kayak gitu. Terus saya bisa klik V lagi, saya pilih ini titiknya, terus kemudian saya pencet shift ya supaya rapi misalkan kayak gini, oke. Seperti ini ya, misalkan. Oke, jadi di ini kita sudah buat ya. Misalkan kita mau buat lengkungan-lengkungan, kita juga bisa ya pakai ini bend tool ya. Bend tool kita pilih, misalkan ini kita klik ya, satu titiknya. Nah, ini akan langsung melengkung ya. Jadi kalau kita klik sekali itu maka dari Figma secara default akan memberikan ini ya kayak semacam suggestion untuk lengkungannya. Tapi kalau kita nggak cocok kita bisa edit aja, bisa diklik ya. Terus diatur lengkungannya terserah seperti apa misalkan ya. Kita buat seperti ini, kita pakai shift juga bisa supaya lebih presisi lengkungannya ya. Kayak gini misalkan, oke. Nah, setelah kita membuat lengkungan, kita juga bisa ya klik V lagi misalkan ya untuk move. Lalu kita pilih lengkungannya aja satu untuk supaya belok ya, misalkan kayak gini atau kita kecilkan ya lengkungannya. Misalkan ya kayak gini juga bisa seperti itu, oke. Nah, nanti kita akan coba buat satu vektor ya yang kita dari vektor lain misalkan kayak gitu, oke. Ini sudah kita bisa klik satu ini ya dimanapun ya, kecuali di vektornya ini kita klik 2 kali, oke. Kita klik 2 kali itu maka sudah keluar ya, sudah keluar dari vektornya ini, kita sudah bikin satu vektor ya seperti ini, oke. Nah, dengan pen tool ini kita nggak hanya bisa pakai untuk bikin shape ya atau vektor seperti ini. Oke. Kita juga bisa buat untuk keperluan yang lain ya, sifatnya untuk garis-garis juga bisa ya. Jadi misal saya pencet P lagi, sudah pen tool ya. Misalkan kayak gini, terus saya buat ya, ini dengan saya klik terus ya. Nah, saya klik terus, saya drag ya, ini maksud saya. Oke, ini kita bisa langsung buat lengkungan seperti ini ya, kayak gitu. Terus kita bisa lepas, bisa pilih bisa kita lepas, terus kita arahkan kemana misalkan ya, sesuai kebutuhan. Misal ini saya klik, terus saya drag ya. Ini saya klik, saya drag, nah ini langsung kita buat lengkungan ya, seperti ini. Oke, nanti kalau kita lepas, kita bisa atur lagi seperti ini, oke.
Misalkan saya buat untuk line aja ya, jadi nggak ketemu seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung pencet escape ya, escape key atau ESC itu ya. Kita sudah buat seperti ini, oke. Kalau kita mau edit titik-titiknya juga bisa ya, pakai V aja atau bend tool nanti tergantung keperluan ya. Kayak gini, misalkan ini saya atur, misalkan ini ya, segini contoh. Oke, misalkan ini juga saya pindahkan ke atas, contoh, oke. Dan lain-lainnya juga bisa ya diedit seperti itu. Ini saya pendekin sedikit misalkan ya. Jadi move tool ini juga bisa dipakai untuk keperluan di pen tool juga ya, seperti itu. Oke. Ini misalkan saya buat seperti ini ya. Nah, kemudian saya klik lagi ya, misalkan 2 kali. Nah, sudah keluar ya. Nah, di sini kita bisa edit juga seperti itu, dua-dua ya, masing-masing kita bisa pilih ini, misalkan kita klik 2 kali ya, nah, kita langsung masuk ke editing mode-nya untuk vektor yang kedua ini. Kalau di vektor yang pertama saya klik 2 kali juga sama ya, seperti itu, oke. Atau kita bisa pakai ini ya, yang di bagian vektor path ini kita pilih edit object seperti itu. Ini sudah ya. Ini kita nanti bisa edit-edit, mau ditambahkan titik atau dibuat seperti apa bisa ya, kayak gitu. Nah, di sini yang tadi kita line itu kita juga bisa ini ya, atur apa? Untuk line-nya seperti apa, misal start point-nya saya buat seperti ini ya, contoh. Kemudian belakangnya seperti apa kita bisa atur juga ya, misalkan seperti ini atau apa gitu ya, atau round ini apa, ujungnya lebih ini ya, lebih melengkung seperti itu ya. Nah, kayak gini misalkan, oke. Jadi kita bisa atur aja seperti apa kebutuhannya ya, misalkan, oke. Juga kita bisa tambahkan efek dan lain-lain ya, misalkan di sini saya tambahkan drop shadow misalkan ya, kita bisa tambahkan efek sama seperti itu, oke. Sepertinya dari pen tool ini ya kita sudah cukup masuk ya di bagian untuk editing juga bisa. Sekarang kita coba akan buat ya, kita akan coba buat satu vektor ya, kayak gitu. Nah, dari Figma ini kita hanya bisa mengedit vektor yang formatnya .svg ya. .svg kayak gitu. Saya biasanya cari di sini ya, freepik misalkan di freepik.com. Kayak gini ya, freepik misalkan. Terus saya bisa cari misalnya vektor icon seperti itu. Kita cari vektor icon, lalu nanti kita bisa download yang formatnya SVG ya. Misalkan ini saya pilih vektor, contoh, oke. Misalkan saya ambil satu aja ya, misalkan ini, contoh. Terus kita bisa download ya, pilih downloadnya ini yang garis bawah. Nah, yang SVG ini bisa kita pakai, seperti itu. Kalau yang formatnya AI dan EPS ya, yang meskipun mereka vektor, tapi dari Figma ini belum bisa ya membaca format AI dan EPS. Jadi kalau untuk keperluan untuk editing atau desain ya, kayak gitu, itu kita di Figma bisa pakai yang SVG seperti itu. Misalkan saya download satu ya, contoh, oke. Seperti ini sudah terdownload, lalu kita masuk ya ke Figma lagi, kita bisa ngedrag satu ya, misalkan ini tadi yang sudah saya download, oke. Seperti ini ya, misal kita bisa taruh dulu di sini, oke. Nah, kalau kita lihat ya di sini frame-nya ya,
Ini kita bisa lihat ada beberapa ya objek, misalkan. Nah, di sini ada grupnya masing-masing ya, kayak gitu. Kalau kita klik di salah satu ikonnya, lalu kita double klik ya, misalkan. Sebentar. Ini kita bisa langsung edit juga, tapi ini saya cek ya. Nah, seperti ini. Kalau kita klik sampai ke yang bagian editingnya, bisa ya kita atur-atur misalkan ya. Ini kita bisa edit, misalkan contoh ya, kayak gini, terus bisa dilihat lain-lainnya juga ya, seperti itu. Oke, jadi sama ya, kalau kita lihat di sini misalkan ada ini contoh ya, saya contohkan, misal ya, kita bisa langsung aja ini ketik edit object misalkan. Nah, di sini kita juga bisa sama ya, edit-edit, kita bisa contoh kita pakai pen tool ya, kita ketik P misalkan, ini kita escape dulu. Kita mau tambahkan titik, contoh ya, terus kita V, lalu kita edit misalkan kayak gini. Juga bisa ya, kita atur lengkungannya, kita edit seperti ini ya. Contoh ini aja ya, jangan ditiru. Oke. Nah, ini saya undo dulu supaya sama kayak sebelumnya ya. Oke, kayak gini misalkan. Nah, di yang berikutnya ini kita akan coba ya buat satu vektor yang kita ngikutin ini ya, ngikutin bentuk ini atau yang lainnya nanti ya, misalkan. Oke, coba aja, kita bisa langsung mulai ya. Seperti ini, kita close dulu layernya ya. Lalu kita bisa pilih yang nggak select apa-apa ya, kita terus pilih pen tool. Misalkan ini kita langsung aja nge-trace ya, kita besarkan sedikit. Oke, sini. Oke, pertama ya, ditunggu sampai keluar garis seperti ini misalkan. Oke, kita bisa atur nanti ya, biasanya di lengkungan ini kita bisa select ini ya, melepas titiknya ya, maksud saya. Kita bisa klik di sini contoh. Oke, lalu kita bisa ke tengah sini untuk membuat lengkungan ya, misalkan. Oke, misalkan seperti ini contoh ya. Nanti kita bisa edit juga ya, nggak apa-apa, jangan terlalu perfect dulu, nggak masalah ya. Misalkan seperti ini, terus kita escape misalkan, terus kita pilih ini ya, kita klik. Nah, terus kita bisa misal ya seperti ini, nanti kita bisa edit lagi ya. Seperti itu, oke. Misalkan saya buat seperti ini, terus di sini ya, saya klik, terus saya ketemuin ya, ini seperti ini, oke. Nah, di sini kita misalkan ya, karena ini bentuknya belum rapi banget, kita bisa atur, misalkan kita tambahkan titik di sini ya. Di sini, terus kita V, pencet V misal ya. Kita bisa ini, bisa samain aja, ini kita kecilin dulu aja ya. Line-nya ya di sini. Misalkan kita pakai satu pixel ya. Oke, kita bisa atur kayak gini misalkan, terus ini kita klik ya. Seperti ini misalkan. Oke, contoh. Lalu ini kita klik ya, kita naikkan sedikit, kita sampingkan ya. Seperti ini misalkan, oke. Nah, terus ini ya contoh lagi, kita bisa rapikan ya yang pasti. Nah, terus kalau misalkan kita butuh ini ya, kita kurang titik misalkan atau apa, nanti kita bisa tambahkan juga ya. Kita pakai ini pen tool ya, P, di P aja. Terus kita tambahkan titik misalkan,
terus kita V lagi, ya, terus kita atur seperti ini, oke. Misalkan ya, kita buat serapi mungkin ya, nggak harus mirip, tapi ya boleh kalau mau dibuat semirip mungkin. Ini terus contoh ya, kayak gini, oke. Kita bisa atur dulu, bentar, oke. Lalu ini kita rapikan ya lengkungannya, jadi yang perlu dilihat dalam ini ya, dalam pembuatan tracing kayak gini ini kita perlu perhatiin ini ya, garis lengkungannya, terus titiknya kayak gitu ya. Jadi memang ini ya, kita pencet shift dulu supaya presisi. Misalkan seperti ini, lalu kita pilih ya. Ini kita rapikan lagi, contoh, oke. Nah, misalkan kita butuh ini ya, satu titik lagi, contoh. Ini ya, sorry. Kita escape dulu, ini karena ada garisnya ya, escape misalkan, oke. Seperti ini, lalu kita bisa V lagi ya. Bisa kita atur ini, kayak gitu, oke. Ini kita coba segini ya, misalkan ini juga. Atau kita buat ini, oke. Ya, bisa sambil dicoba-coba ya, diatur nanti misalkan seperti apa, oke. Atau kita mau ini ya, ngedelete titik misalkan ya, contoh. Ini bisa kita klik, terus kita delete aja, pencet delete ya. Nah, kayak gini misalkan, terus kita bisa edit lagi kayak gini misalkan, oke. Kita samakan ya, misalkan di garis, nah ini ya, tadi yang, nah ini ya, yang ada garisnya ini berarti tandanya sudah lurus ya, sama yang ini misalkan. Lalu kita bisa pilih pen tool lagi, kita sambungkan di sini ya, kayak gini, oke. Kayak gitu. Nah, terus di sini ya, misalkan kita bisa pilih bend tool. Bend tool kita klik ya, misal kayak gini, atau kita escape dulu, kita ini ya, pilih ini. Lalu kita bisa atur lagi ya lengkungannya kayak gimana nanti, oke. Seperti ini. Kita coba dulu pelan-pelan. Ya, misalkan seperti ini contoh. Kita pakai bend tool. Di undo dulu. Jadi kita perlu ini ya, perlu untuk coba-coba juga, misalkan ya. Kalau kita mau ngehapus titiknya juga bisa ya, tinggal diklik aja kayak gitu. Ini nanti kita bisa atur sedikit, misalkan ya, kayak gini, oke. Misalkan, oke, ya nanti kita bisa buat itu ya, seperti itu. Kita bisa atur sedemikian rupa ya, nanti kayak gitu. Cuma karena ini untuk tutorial ya, jadi nggak terlalu kita buat seperfect itu. Tapi kalau nanti misalkan dirasa kurang ya tutorial ini, nggak masalah, bisa kita buat baru lagi ya, nanti yang lebih advance misalkan ya. Oke, jadi kita sudah buat tadi vektor, terus kita drag aja di bagian luar ya, misalkan supaya kita bisa lihat, kita bisa tambahkan fill ya, kayak gini misalkan, terus kita bisa atur ini ya, apa, bordernya misalkan seperti apa, kita tambahkan efek ya, misalkan contoh seperti ini, oke. Sudah kita buat satu ya, kayak gini. Nanti kalau misalkan ini dirasa kurang rapi, ya bisa diklik aja ya, 2 kali misalkan kayak gini, oke. Kita bisa pilih lagi, nanti diatur ya, contoh.
Kalau ini kita coba ya. Kok lupa, belum. Ya, nanti kalau untuk editing juga sama ya. Misalkan kita mau tambahkan apa di sini juga bisa ya. Kayak gitu. Di pen tool-nya ya, tinggal dipencet aja pen tool atau bend tool-nya kayak gitu. Misalkan ini saya buat supaya sama ya. Nah, ini titiknya sudah kurang lebih sama ya. Kalau kita V, misalkan ini ya, kita ada garis merah untuk menandakan lurus apa enggaknya. Ya, jadi kita perlu memang ini ya, memang perlu atur, edit-edit sedikit, nggak apa-apa, nggak harus mirip 100% kayak yang kita tracing, nggak masalah ya, kayak gitu. Oke, ini saya contohkan lagi, misalkan ya, seperti ini, contoh. Oke, ya, kita lepas dulu sebentar. Oke, misalkan seperti ini, kita bisa atur juga ya, ini nggak pakai apa, mau nggak pakai stroke atau nggak pakai fill juga bisa ya, kayak gitu. Oke, seperti itu. Jadi ya, ini sudah jadi vektor, jadi kalau mau edit-edit kita bisa atur aja ya, kayak gitu lengkungan-lengkungannya kayak gitu. Oke. Ya, jadi kita bisa pilih ini titiknya, terus kita bisa atur lengkungannya ya, kayak gini. Lalu kita bisa misalkan di bend tool ini kita bisa klik lagi ya, misalkan supaya punya dua dua ini kayak gitu ya. Tapi kalau pengen satu kita bisa pencet aja ya, atau diklik ini ya. Nah, diklik sekali aja, nanti akan hilang ya. Ini misalkan kita punya dua titik ya untuk lengkungannya, tapi saya klik satu, nah, tinggal satu aja ya, kayak gitu. Kita bisa klik lagi, bend tool-nya hilang ya, kayak gitu. Oke, kalau kita klik lagi titik ini, nah, bend tool-nya akan kembali lagi, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan request pertanyaannya tadi itu ya, yang bingung masalah ngedit lengkungan dan lain-lain, itu mudah-mudahan terjawab ya, kayak gitu. Kita bisa ini klik lagi misalkan, nah kayak gini, terus kita bisa kecilkan ya, contoh. Oke, misalkan seperti ini, atau ini terlalu panjang, kita nggak suka, kita bisa klik aja, kita klik ulang, nah, 2 kali ya, terus kita bisa atur kayak gini, oke? Oke, mudah-mudahan terjawab ya, seperti ini, oke? Kalau mau kita bisa coba satu lagi ya, kita buat yang mana ya, misalkan yang ini aja ya, misalkan contoh, oke? Kita bisa menggabungkan ya, seperti itu. Kita bisa gabungin nanti ya, contoh ini saya pakai pen tool lagi ya, P. Ini dipastikan keluar dulu ya, karena kalau saya sekarang bikin lagi, maka ini akan masuk di sini ya, vektor 3, jadi akan ketambah kayak gitu. Jadi pastikan keluar dulu, terus ini ya, kita V dulu ya, sorry. Kita pilih yang desktop 1 misalkan, atau kita bisa ini ya, sorry. Kita bisa klik aja di mana, yang pasti ini nggak ada yang keselect ya, kayak gitu. Kita pilih pen tool, kita zoom sedikit misalkan ya. Nah, kita bisa buat ya seperti ini, misalkan mau dibuat pen tool-nya yang seperti ini misalkan ya, saya contohkan aja langsung, misalkan seperti ini, atau kita bisa langsung buat line juga bisa ya, misalkan di mana, di sini contoh, untuk kita buat belokan ya, contoh, oke, seperti ini, oke, misalkan terus kita bisa buat kayak gini ya, misalkan
Oke, kita bisa buat seperti ini. Oke, atau kita bisa langsung aja pakai ini ya, pakai line tapi kita besarkan ya. Misalkan ini 1 ya. Nah, kita juga bisa ya, karena ini masih di vektor 4 ya, kita langsung pen tool, jadi akan kegabung ya. Nah, kita juga bisa nih atur kayak gini ya. Misalkan contoh ya, ini terus kita buat seperti ini misalkan. Sekitar sini misalkan ya. Oke, contoh. Nanti kita bisa atur lagi ya, misal seperti ini. Sini ya. Nah, terus kita escape dulu. Kita bisa buat ini ya, apa berdasar ini kayak gini misalkan. Oke. 5 ya kayak. Nah, ini kita bisa pilih ya, start point-nya misalkan round, jadi lengkung gini, atau mau kotak seperti ini juga bisa ya, square. Nah, karena ini tadi bentuknya square ya, jadi bisa kita coba kita kecilkan dulu apa opacity-nya ya ini, supaya kita bisa ngetris lebih bagus ya. Misalkan tadi kita coba ini ya, V misalkan. Kita escape dulu, kita V ya, misalkan ini kita bisa atur terus lengkungannya juga ya, misalkan ini kita pakai bend tool, misalkan ini saya nggak butuh lengkungannya, saya klik aja kayak gini. Oke, terus misalkan yang ini kita bisa klik juga ya, misalkan terus kita klik lagi ya, supaya lengkungannya lebih rapi misalkan kayak gitu. Oke ya, kayak gini contoh. Oke, ini juga. Oke, kita bisa atur juga ya, seperti itu. Oke, misalkan ini kita pilih lalu kita edit ya, contoh. Kalau dirasa ini nggak perlu, kita bisa klik aja terus delete ya, delete apa, di delete ya teksnya. Terus kita bisa pilih ini ya, tadi titiknya 2, misalkan di sini kita select ya yang bawah, lalu kita buat kayak gini pun juga bisa ya, misalkan. Oke, contoh, terus kita buat apa, pen tool ya, pen tool P, terus kita klik di sini, misalkan, lalu kita V, kita atur seperti ini, misalkan, terus kita bisa pakai bend tool ya, bend tool kita klik, nah, seperti ini. Oke, kayak gini ya. Ini kita bisa atur, kita klik, kita atur seperti itu. Oke, jadi memang nggak harus perfect ya, nggak apa-apa. Yang penting sesuai ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini kita bisa move seperti ini, atau kita coba kecilkan ya ininya, misalkan seperti ini. Oke, kita coba lagi misalkan ya kayak gini, terus ini ya seperti ini misalkan. Oke, bentar ya, kita bisa atur pelan-pelan ya, misalkan seperti ini. Oke, kurang lebihnya ya seperti itu. Kita bisa atur nanti kalau kita mau apa, copy paste juga bisa ya. Ini saya delete dulu misalkan ya, yang ini bagian ini saya delete ya, yang ini vektor 4 ya, kita delete dulu ya, seperti ini misalkan. Oke, terus kita bisa
masuk ke sini ya, vektor 5, kita klik ini, kita klik 2 kali, ya, ini sudah masuk vektor 5 misalkan. Oke, kita rapikan sedikit, ya, contoh, misalkan, oke, sebentar. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus kita bisa apa? Ctrl C, Ctrl V ya, misalkan di sini. Sorry, kita bisa langsung aja deh kalau gitu. Kita bisa Ctrl C, Ctrl V ya. Jadi kita bisa buat untuk bawahnya, misalkan, oke. Di sini kita kecilkan sedikit, kita atur dulu ya, misalkan seberapa. Oke, sebentar. Kita bisa langsung aja klik 2 kali ya. Nah, kita edit lagi, misalkan ini kita klik ya pakai Move Tool. Sebagai contoh, kita bisa ini. Oke, ini saya klik juga pakai Move Tool, misalkan, terus ini kayaknya ini aja ya. Kita move ini, terus coba lingkungannya, nggak perlu ya. Oke, ininya kita pilih, bentar, ya, kurang lebih aja, nggak apa-apa, seperti ini. Oke, misal, oke, kalau misalkan nanti ada yang kurang apa, kurang pas atau mau dibuat yang seperti tadi ya, yang kotak, terus kita itu juga boleh, nggak apa-apa. Ya, terus kita bisa ini tambahkan ini misalkan ya, shape tools pakai O ya, O misalkan untuk bulat ya, contoh seperti ini misalkan. Ya, kita akan coba buat ini ya, vektor ya, menggabungkan antara shape dan pen tool juga, contoh. Oke. Di sini kalau kita ya, gridnya ini agak terlalu besar ya. Sebetulnya kita bisa membuat settingnya juga. Sebentar, setelah ini saya coba cek dulu. Jadi kalau kita mau nge-setting ini ya, kalau nggak salah kita bisa di sini, terus reference ya, sebentar, saya kok lupa, snap to geometry, oke, itu salah. Ini misalkan 8 ya, contoh. Coba. Oh, masih sama ya. Bentar. Kita coba lagi. Reference. Reference ya, reference. Bentar ya, supaya kita bisa lebih gampang. Oke, sebentar ya. Satu geometri ini kalau nggak salah di sini. Sebentar. Oke. Oke, mungkin sementara di part 1 kita buatnya ini dulu ya. Saya coba rubah dulu. Nanti di part 2 kalau bisa saya buat untuk yang ini ya. Misalkan nanti kita buat untuk
yang invert dan lain-lain ya, untuk ngedit lagi kayak gitu ya. Ini saya buat 100% dulu warnanya seperti ini misalkan ya, sorry 100% ya, kayak gini misalkan. Terus kita bisa select ya 3 ini misalkan. Di 3 ini kita group ya, 3 ini kita klik kontrol ya, sama di kontrol 3 ini, terus kita bisa pilih group ya, atau kontrol G atau command G ya. Ini sudah jadi satu grup. Oke, misalkan ini saya pindahkan ke sini ya. Oke, nah, seperti ini misalkan ya. Nah, nanti kalau memang bisa saya buat ya, semoga mudah-mudahan bisa, di part 2 ini nanti mungkin kita akan buat yang lebih ini ya, lebih advance mungkin ya, kayak misalkan untuk seperti ini ya, misalkan ini saya gabung kayak gitu, nanti akan invert seperti itu ya, nanti kita bisa buat. Oke, jadi semoga di tutorial ini bisa membantu ya terkait pen tool yang basic ya. Nanti mudah-mudahan di video kedua kalau memang diperlukan saya akan buat ya yang lebih advance lagi seperti itu. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa membantu ya pelajaran kalian dalam menggunakan Figma. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.